Halo sobat, selamat jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Baik teman-teman netizen yang luar biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi dan seluruhnya. Nah, seperti biasa saya Rudi Hartono, Spiderman Pari-Pari, kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Harga cabai terus mengalami kenaikan sejak beberapa waktu terakhir ini. Kementerian Pertanian memproyeksikan kenaikan ini akan terus berlanjut hingga awal 2021 mendatang. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS, harga cabai merah besar rata-rata nasional adalah Rp59.550 per kilogram. Sementara cabai merah keriting Rp54.050 per kilogram, cabai rawit hijau Rp55.200 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp58.800 per kilogram. Jadi ada dua jenis cabai. Yang cabai rawit yang seperti ini harganya mencapai Rp70.000 per kilogram. Dan sementara untuk yang biasa, yang seperti ini, berapa per kilonya Bu? Yang begini Rp60.000 per kilogram. Semuanya naik dan rata-rata naiknya sekitar 20.000. Menurut Kepala Bidang Harga Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementan Inti Pratiwi,
Prediksi mereka harga akan naik terus sampai Januari 2021 dan Februari akan mulai turun tapi tetap tinggi. Inti mengatakan puncak kenaikan tertinggi harga cabai ini diprediksi akan terjadi di minggu pertama Januari 2021. Inti menjelaskan rendahnya produksi cabai dalam negeri membuat pasokan di pasar tak bisa memenuhi tingginya permintaan masyarakat. Menurut dia, kurangnya pasokan cabai saat ini merupakan imbas dari kerugian besar-besaran yang dialami petani cabai beberapa bulan lalu. Saat itu pasokan melimpah dan harga cabai anjlok. Apa ada kenaikan dari cabai itu sendiri? Lombok nih sekali deh. Lombok ya? Ya. Itu dari harga berapa ke berapa? Dari harga 25 naik ke 60. Selain Lombok? Lombok besar, bawang merah, bawang putih juga naik. Karena dulu 18 sekarang 28 dia cer. Sejak kapan naiknya nih? Ini bawang putih sudah 5 hari ini deh. Lombok? Lombok ya 1 minggu yang lalu. Yang lalu. Sama jahe juga naik sekali tuh. Jahe. Iya. Kalau stoknya bagaimana? Kurang juga stoknya ini Lombok. Iya, pengaruh hujan. Begitu, berapa hari. Nama lengkap teh Bu Haji? Haji Sena. Haji Sena. Inti mengatakan penutupan hotel, restoran, kafe, dan pasar tradisional di masa pandemi telah menyebabkan penyerapan produksi cabai turun 90%. Alhasil pasokan jadi melebihi permintaan. Harga jual yang rendah saat itu pun membuat petani kekurangan modal untuk menanam kembali. Jadi petualangan kita hari ini di Pasar Cukup bersama Om Ewing dan juga Kakak Kipli yang ada di belakang. Ya intinya memang harga-harga sedikit naik sih, khususnya cabai dan juga kedelai. Jelang Lebaran Idul Fitri tahun ini, Bulog Kota Parepare, Sulawesi Selatan sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi jika terjadi lonjakan harga yang signifikan. Salah satunya dengan menggelar pasar murah di sejumlah pasar yang ada di Kota Parepare. Sementara itu, stok beras jelang Lebaran sendiri dipastikan tetap aman. Pasokan beras yang melimpah bahkan membuat Bulog Parepare menyuplai beras ke sejumlah provinsi, seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Maluku, dan Nusa Tenggara. Bulog sendiri diharapkan bisa terus melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di pasaran agar lonjakan harga yang biasanya terjadi jelang Lebaran bisa segera diatasi. Bulog ini memang tidak hanya murni sebagaimana sebuah perusahaan bisnis. Dia punya peran yang dititipkan oleh pemerintah untuk ikut mengendalikan harga. Ya, ketika harga tinggi diintervensi oleh operasi pasar lewat kebijakan pemerintah. Ya, dan seterusnya. Antara lain ketika beras kemudian ya petani beras yang nggak laku dan seterusnya, Bulog harus membeli sesuai dengan HET. Jadi itulah fungsi pengendali Bulog yang sekarang diharapkan oleh pemerintah. Jadi tidak semata-mata cari untung sebenarnya, beda dengan sebuah perusahaan. Sementara itu, penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Sony Sumarsono yang mengunjungi gudang Bulog Parepare menjelaskan kunjungannya ke Parepare juga dalam rangka persiapan pembangunan pasar induk besar terbesar di Indonesia. Pasar induk beras ini merupakan ide dari Presiden Joko Widodo yang rencananya akan dibangun di Kota Parepare. Hal ini karena lokasi Kota Parepare yang cukup strategis. Selain dekat dari daerah lumbung padi nasional seperti Sidrap, Pindrang, dan Wajo, Parepare juga mempunyai pelabuhan besar yang akan mendukung keberadaan pasar induk beras Parepare. Halo semuanya, salam jumpa. Ketemu lagi kita hari ini seperti biasa. Kita akan mengumpulkan satu kantong sampah dari pantai Cempai Soreang Parepare. Oh, ini sampah luar biasa. Ini adalah sampah-sampah plastik. Ini lumayan agak mendingan ya dibanding beberapa tempat kita yang terdahulu. Kita ini di sekitar sini nih. Tapi masih di wilayah Cempai kok.
lumayan sampahnya. Kalau sampahnya cepat kita tangani, ini nggak menumpuk sebenarnya. Masalahnya apakah kita akan terus-terusan mungut sampah. Sebenarnya yang penting itu adalah edukasi ke masyarakatnya, gimana memperlakukan sampahnya ditaruh di mana. Tapi biasanya lebih banyak yang nggak sadar bahwasanya sampah-sampah seperti ini sangat berbahaya. Kita dapat HP nih. Dan mereka tetap buang sampah sembarangan begitu. Akhirnya sampai di sini. Jadi penanganan sampah kita itu masih buruk sebenarnya. Asli masih buruk. Masih perlu ditingkatkan lagi. Oke, bersihkan di wilayah sini. Sedikit demi sedikit. Oke. Ada celana juga. Cukup hari ini. Sampai ketemu besok. Salam jumpa.